Oke teman-teman, ini gua akan melakukan review atau mengkomentari ya video dari video gue sebelumnya. Ini dari kerjasama dengan IWPI ya. Ini masih kasus mengenai KPP Bojonegoro yang melawan Bapak Antono ya. Kasihan sekali ya, sudah tua harus melawan oknum petugas pajak yang diduga diperas 10 miliar teman-teman ya. Jadi judul videonya adalah ini. Judul videonya adalah tanpa edukasi wajib pajak malah dipalak. Nah, ini adalah ngobrol-ngobrol dengan Pak Antono dan gue akan mengkomentari video ini ya. Nah, video originalnya teman-teman tinggal nonton di sebelumnya ya. Di video gue sebelumnya judulnya ini, tanpa edukasi wajib pajak malah dipalak. Silakan nonton video original di sana. Di sini gue akan langsung mengkomentari video ini. Mari kita dengarkan sama-sama. Saya kaget pertama kali itu datang gini, Pak. Ini surat dari kantor pajak dibanting gitu. Terus saya gini. Dibanting? Apa iya dibanting? Serius? Gila juga nih. Dibanting nih serius? Oke. Loh, Mas sama ini gak sopan, Mas. Tak gitu kan ya. Oke. Oke. Pak, bisnisnya apa sih Pak? Saya buka toko bangunan. Toko bangunan. Oke, toko Iya. bangunan. Toko bangunan. Ada berapa tokonya? 1. Jadi memang toko bangunan salah satu bisnis yang sangat-sangat rancu ya di pajak ini ya. Untungnya kecil, profitnya kecil, tapi omsetnya besar. Begitu ketemu oknum pajak dihantam, diperas, dihabis-habisin ya sampai bangkrut lo ya. Karena orang pajak bilang profit lo 30% atau 20%. Padahal profit itu paling 1%, 2% gitu ya. Dunia toko bangunan memang semengerikan itu sih kalau di dunia pajak ya, karena kita nggak sanggup pembukuan, tetapi ketika ketemu oknum lo diperas habis-habisan. Ya udahlah, mau gimana? Satu. Iya. Satu tapi besar. Enggak, Pak. Kecil. Ukuran berapa? Pada waktu tahun 1998. Itu ukuran 5 kali 7. Tapi berhubung saya ini kan sekarang toko kalau kecil dilihat pembeli konsumen kan nggak meyakinkan. Makanya saya memberanikan diri utang uang bank, Pak. Oke. 2 miliar pada waktu itu. Jadi hutang bank 2 miliar untuk memperbesar usaha ya, memperbesar toko. Oke, ini juga jebakan yang umum terjadi teman-teman ya, di mana orang berhutang untuk memperbesar usaha, tetapi ketika orang pajak datang, wih keren bener ini tokonya, gede banget nih, pajaknya potensi gede nih, akhirnya diperas lagi, tapi itu oknum teman-teman ya, dan hanya terjadi di negeri Konoha saja. Di Indonesia kayak nggak ada begitu ya, kecuali bapak ini nih. Ya, setelah itu ya agak nanjak. Sebelah tanah saya kosong itu tak bangun lagi tahun 2020. Oke, 2020 dia punya tanah kosong di sebelahnya, dia bangun lagi. Ini hal yang wajar ya. Ini normal-normal saja dalam dunia bisnis. Iya. Terus, itu kalau dari bisnis itu keuntungannya berapa Pak? Kecil. 4%. Rata-rata 4%. 4%. Ya, keuntungan 3%, 4% ini hal yang wajar ya di dunianya toko bangunannya. Lu naikin dikit lagi udah nggak bisa. Nah, memang banyak orang ngomong begitu ya. Sekitar 3, 4%, 5% udah terlalu tinggi ya. Kalau cat ya bisa ngambil 7 bisa. Oke. Kalau besi semen lihat 4%. Kalau di norma pajak suruh untung 20% itu gimana pendapat Bapak? Ya itu sangat goblok itu. Ya, jadi norma itu per 17 tahun 2015 kan sudah ketinggalan zaman ya. Waktu itu kalau nggak salah ya dia dibilang 20% kalau toko bangunan ya. Itulah cara petugas pajak memeras oknum ya. Oknum petugas pajak ya, memeras wajib pajak, yaitu dia menyatakan lu profitnya itu 20%. Nah, kalau lu punya omsetnya 10 miliar, profitnya itu 2 miliar. Profitnya 2 miliar. Dikalikan PPh orang pribadi progresif. Orang mencret dong, orang nggak sanggup bayar, akhirnya terjadi negosiasi, terjadi uang suap menyuap di situ ya.
uang suapnya aja itu bisa bisa senilai keuntungannya, senilai profit yang 3% 4% tadi gitu kan. Nah, tetapi orang berpikir daripada gue naik ke pengadilan plus 30% plus 30% kalau gue kalah, mati gitu kan. Nah, jadi banyak orang lebih memilih jalur untuk ya udahlah negosiasi aja lah, win-win solution lah ya, kasih uang suap gitu. Tetapi ketemu Pak Antono nggak mau, Pak Antono maunya yang benar, real gitu kan, dia maunya untungnya yang benar adalah 4%. Ya orang pajak nggak mau, ketemu oknum pajak ya kami tetap 20%, mampus loh, dikenain 10 miliar pajaknya, mampus. Kalau pajaknya goblok gitu. Jadi kita yang menentukan, yang mencari hasil, dia tidak berhak mengintervensi kita. Keuntungan sekian-sekian nggak bisa. Kan disebutkan Ya ini gue setuju teman-teman ya. Jangan sampai usahanya punya elu, punya kita, tetapi orang lain yang menentukan profitnya. Kan error, kan goblok namanya ya. Petugas pajak menyatakan, pokoknya untung lu sekian katanya. Lah, dasarnya apa dia ngomong gitu? Dasarnya suka-suka dia. Ya nggak boleh gitu dong teman-teman ya. Jadi, profit itu yang menentukan adalah si penjual. Masalah yang terjadi di lapangan adalah ketika orang pajak men-challenge kita, men-challenge si wajib pajak, buktikan dong, lu punya profit 4%. Nah, bingung dia, gimana buktiinnya? Ini gue beli paku 1 kilo, 100 kilo sekian, gue jual sekilo sekian, gimana hitungnya? Jadi, wajib pajak itu sendiri tidak sanggup membuktikan bahwa dia untung 4% atau 3% atau 5%. Sehingga orang pajak nggak peduli, pokoknya gue tembak aja lu 20%, mampus gitu kan. Itu yang sering terjadi di lapangan di negeri Konoha, teman-teman ya. itu kalau Bojonegoro bisnis toko bangunan Ya. itu untungannya 20% katanya. Ya itu kan kata dia. Faktanya 4%. 4%. Sekarang kalau kita ngambil keuntungan banyak, toko ndak kayak dulu, Pak. Dulu toko itu yang menguasai keturunan Cina, Pak ya. ya. Keturunan Cina. Maaf ya, orang pribumi belum bisa dagang, keturunan sudah dagang. Keuntungannya banyak. Sekarang pribumi sudah bisa buka toko, modalnya imbang, tokonya besar sama. Nggak tahu keuntungan, saya nggak ngurus itu. Kalau saya ditentukan 20%, ya itu yang menentukan orang goblok. Saya gitu. Pernah nggak petugas pajak itu datang ngasih arahan, ngasih bimbingan gitu? Alah, Pak. Datang geruduk-geruduk orang 13. Tahu-tahu bawa map itu surat coklat. Oh ya, amplop coklat. Amplop coklat. Bahaya itu ya. Pak, ini Pak, ada panggilan dari kantor Bojonegoro pertama. Lah ya kita kan nggak tahu, kita terima. Ya terus setelah kita buka, kita baca, suruh ngadap ke kantor. Saya ngadap ke sana. Tahu-tahu dia bilang gini, Bapak ini diperiksa. Bapak ini mulai tahun 2020 tidak pernah melaporkan apa-apa. Loh, melapor nopo Pak? Saya kan tidak paham, apalagi umur saya sudah 68. Paham dari mana? Nah, cuma itu aja Pak. Terus bla 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 datang lagi ngasih surat, Bapak harus membayar 300 juta. Hah? 300 juta? Nah itu, saya nggak mau toh Pak. Keuntungan 4% kok. 300 juta dari mana? Sebelumnya nggak pernah datang mulai tahun 98 sampai tahun itu nggak pernah datang. Tahun 2016 atau 17 saya ini dituduh loh Pak. Pak Antono punya utang PPN. PPN itu apa? Memang saya nggak tahu. Pajak penambahan, ya benar nilai. Oh loh. Jumlahnya 39 Pak. 39 apa? Juta. Dari mana dapat angka 39 juta? Iya nggak tahu nyodoran gitu. Oh, ya. Nah, terus saya di kantor lagi. Saya bilang, Pak aku nggak, rumah saya dihutang ya Pak. Ya sudahlah kalau gitu, Bapak kan udah nanti 1 minggu kemudian Bapak kesini lagi, nanti kita bahas. Saya datang ke situ, Pak, ini sama atasan sudah dinaikkan menjadi 740 juta.
39 ya gak ada duit Pak. Kok 740 itu piye aku gitu. Terus dia memang ngomong sama saya bilang, gini loh Pak, supaya sampean kerjanya ayem, bisa diatur gitulah. Saya nggak mau. Saya nggak mau belajari anak muda petugas pajak ya nyuap, berarti saya yang dosa. Negara ini mau dijadikan apa sama itu? Saya paling tidak senang mulai muda, bajingan-bajingan saya tidak senang. Terus terang saya. Apalagi ya baru. Jadi diduga nih teman-teman ya, diduga ada upaya pemerasan, diduga ada upaya minta uang suap gitu. KPP Bojonegoro sampai sekarang masih diam ya, masih belum ada klarifikasi apapun. Dia cuma mengklarifikasi kami sudah benar gitu ya. Benar apanya cuk gitu ya, nggak jelas ini si KPP Bojonegoro. Apakah KPP Bojonegoro mau membantah kami tidak pernah minta duit, kami tidak pernah menawarkan uang damai, kami tidak pernah memberikan apa namanya ya, gula-gula supaya ini bisa didamaikan dengan cara tertentu gitu. Ini belum ada klarifikasi yang jelas dari kepala KPP Bojonegoro ini ya. Perusahaan ini dikenakan ya itulah 10 miliar 400. Jadi tidak pernah ada orang pajak yang datang terus ngomongin Pak ini nanti ada pajaknya, jangan harus bikin pembukuan, harus bikin ini, bikin itu agar laporannya baik, nanti pajaknya jadi terukur itu tidak pernah. Enggak, ya cuma Pak ini ada surat menghadap, ini ada tanggalnya. Jadi jam. Ya, tidak pernah kasih bimbingan. Enggak pernah Tidak bimbingan. pernah kasih pendidikan Enggak. pajak. Enggak. Saya ngomong apa adanya kok. Datang-datang Ya, wah, itu kurang sopan nih Pak. Pernah itu datang gini ya. Saya kaget pertama kali itu datang gini Pak. Ini surat dari kantor pajak dibanding gitu. Terus saya gini, loh Mas sampean gak sopan Mas. Tak gitu kan ya. Dilempar kok. Boleh tanya anak saya itu. Dilempar. Aku itu wong tuwa Mas ajeni toh. Diam aja dia terus nyelunyur pulang. Terus berapa hari gonta-ganti itu. Nah, inilah ya. Kalau begini caranya, hanya akan terjadi saling tuduh-menuduh. Alangkah baiknya petugas pajak harus merekam semua tindakan petugas pajak. Dan juga wajib pajak ya. Wajib pajak pun harus merekam semuanya. Kejadian apapun dengan petugas pajak wajib direkam audio visual. Supaya apa? Supaya tiada dusta di antara kita. Supaya lu ngomong apa, gua ngomong apa, berbeda omongannya, tinggal dibuka rekamannya kan beres masalahnya kan. Nah, sekarang betul nggak ngomong gitu? Kalau orang pajak bantah, oke, bantah. Tapi apa buktinya lu membantah? Sama nih, dibalik nanti sama orang pajak. Jadi semua ini akan terselesaikan apabila ada undang-undang yang mewajibkan petugas pajak merekam. By the way, sudah ada undang-undangnya ya, sudah ada dasar hukumnya bahwa petugas pajak wajib merekam semua tindakan pertemuan dengan wajib pajak ya. Tetapi sayang sekali, oknum-oknum pajak KPP Bojonegoro gua rasa tidak merekam ya. Kalau ada rekaman dia buang sudah rekamannya ya, jangan sampai jadi barang bukti ya, cilaka kalau jadi barang bukti ya. Nah, jadi semua perbedaan pendapat hanya bisa diselesaikan dengan rekaman audio visual. Buktinya ada apa tidak rekamannya. Kalau nggak ada bukti, semuanya omon-omon. Kedua belah pihak hanya omon-omon. Makanya teman-teman ya, wajib pajak, Anda wajib merekam pertemuan Anda dengan petugas pajak ya. Begitu juga sebaliknya, petugas pajak wajib merekam pertemuan. Makasih teman. Yang datangnya pura-pura cari makan itu. Yang satu, nah ini namanya ini, nah namanya ini. Masalah. Jadi Pak, jangan sampaikan saya tidak pernah sebelumnya tidak pernah ada bimbingan, arahan dan edukasi dari kantor pajak atau dari petugas pajak. Tiba-tiba muncul tagihan yang nggak tahu asalnya angkanya dari mana. Iya, dari awal saya nggak pernah Pak dibimbing dengan petugas pajak ataupun pokoknya KPP pertama lah. Saya ini artinya KPP Pratama aja saya enggak tahu kok. Sampai detik ini saya enggak tahu apa artinya. Tahu-tahu nih setelah saya ditekan 10 miliar ini saya mutek kepala saya.
Nah, kalau gitu saya nilai loh ya. Ini saya nilai itu kepala pajak itu ya tak rasa ya bajingan semua anak buah. Loh, saya cari uang itu loh Pak, percaya nggak? Bangun jam 3 pagi, demi Allah ya, ulak Lombok Pak. Loh iya, ulak Lombok, kadang-kadang ya, jagung, timun, terus tidur itu jam 11 malam. Nah itu terus hasilnya kok mau digarung sama pajak itu terus yang modal Pak aku ini. Ya, jadi sebaiknya KPP Bojonegoro mengklarifikasi dengan benar ya. Dan bukan cuma mengklarifikasi, tetapi memberikan bukti-buktinya. Rekaman, Pak. Rekaman audiovisual itu wajib ya. Kalau nggak ada direkam, semuanya omon-omon, saling tuduh-menuduh. Kan Anda petugas pajak, lu wajib merekam ya, teman-teman ya. Sedangkan kita wajib pajak juga wajib merekam ya. Cuman beberapa wajib pajak masih belum berani merekam. Kalau gue sih merekam adalah SOP standar ya, bertemu dengan petugas pajak ya. Kalau tidak ada rekaman, mending gue pulang saja. Karena apapun yang terjadi di ruangan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, akan terjadi saling tuduh-menuduh saja. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.